Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan pada pagi hari ini. Selama 1 minggu Tuhan menyertai setiap kehidupan yang kita jalani. Terlebih pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kira-kira Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan ini, segala sesuatunya adalah yang Tuhan terancangkan kepada kita. Mari kita pada pagi hari ini kita satukan hati kita, kita puji Tuhan, kita muliakan namanya, kita datang ke hadiratnya, kita sembah Tuhan. Haleluya. Mengalir
Demikianlah jiwaku, hauskan engkau, ku rindu selalu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, pulihkan hidupku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami mau Roh Kudus hadir di urapi kami Tuhan, jadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu hadir bagi setiap kami. Ketika kami berdoa meminta segala tuntunan-Mu Tuhan pada kehidupan kami hari lepas hari, terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengundang Kau ya Rohan, Kau mengundang Kau ya Roh Kudus agar hadir dalam hidup kami pada kesempatan pagi hari ini, karena kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau yang Tuhan yang bertahta. Segala kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau undang Tuhan pada acara ibadah raya pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap usaha, upaya kami, persekutuan yang kami bentuk ini Tuhan. Hanya ungkapan hati kami hanya memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Kami mau serahkan setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah Tuhan yang berkati Tuhan. Kau menyempurnakan setiap apa yang kami persiapkan untuk perayaan ibadah ini. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, kami percaya Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun perjalanan mereka agar mereka tiba di tempat ini untuk kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Demikian juga saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun dalam keadaan apapun kami tidak tahu Tuhan masalahnya Tuhan, yang masih belum dapat berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka agar mereka kami bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di tempat ini Tuhan. Itulah kerinduan kami
kami rindu untuk kami boleh saling menguatkan satu sama lain, ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang hanya kami sampaikan berdasarkan atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan bagi Bapak Ibu yang percaya. Amin. Haleluya. Ya, masih tetap kuat untuk berdiri Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya. Kita dikuatkan dalam perayaan Natal kemarin waktu di tempatnya Ibu keluarga Hari Santoso. Saya percaya setiap kita yang diurapi ya dalam perayaan tersebut menjadi kekuatan bersama. Tapi itu hanya awal permulaan. Tentu kita akan berupaya untuk supaya api semangat pelayanan yang telah kita terima dari kemarin itu tetap menyala-nyala. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersukacita dalam lagu kita pada hari ini, lagu yang mengatakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Dia, karena sebab namanya Tuhan yang mulia. Kita yang hadir di sini tentu menandakan bahwa kita semua milik Tuhan, semua yang kita terima adalah pemberian. Untuk itu selayaknya kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk membesarkan namanya. Kita angkat pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Masih tetap berdiri.
Tuhan Yesus, jiwa kami telah Engkau tebus kembali, bukan pada hari yang akan datang, tetapi Engkau Allah kami yang senantiasa mengampuni setiap kesalahan kami. Engkau Allah kami yang sama, yang kami sembah ya, dulu, sekarang, dan sama selama-lamanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan lagunya Gandul Gusti, tapi sebelumnya kami mohon untuk Bapak Susilo untuk memanjatkan doa untuk persembahan.
Semuanya untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan. Mari kita membuat persembahan dengan lagu Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti. Kula amuk percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ada tentram, hatiku saya senang. Saben dina kula Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Hatiku cocok tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula Gandul Gusti. Saben dina kula Gandul Gusti. Saben dina kula Gandul Gusti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan, sebagai bukti bahwa kami menerima apa yang Tuhan berikan, dan kami memberikannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan yang kami berikan Tuhan, besar kecil Tuhan, memberkati semua pemberian kami Tuhan. Sebentar kami akan mau menerima firman yang kami perlukan untuk kami melangkah Tuhan. Kiranya berfirman-Allah, kami mau hidup sebagaimana ada, karena kami perlu tuntunan-Mu Tuhan lewat firman. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Sebab karena
hidup Tuhan dalam segala kehidupan. Ku hidup dalam segala limpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, sebab karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pujian ini sekali dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebagai anakmu ada. Inilah kami Tuhan, berdiri di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan mengakui semua anugerah-Mu. Selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, sebab karena anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari Bapak Bapak segala tepat ibadah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Kami datang untuk berbakti, beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji-muji nama-Mu, dan waktu selanjutnya kami siap untuk menerima firman. Berfirmanlah kepada kami, karena hanya firman-Mu yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Dan bagi siapapun anak-Mu yang tidak bisa hadir karena masalah apa saja, kiranya Tuhan mengampuni dan menolong mereka, supaya minggu-minggu mendatang mereka juga dapat berbakti seperti kami berbakti pada pagi hari ini. Doa dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Perlu saya mengadakan pengumuman, karena usia saya sudah tua, maka tugas pelayanan ini saya serahkan kepada Budi. Jadi yang melanjutkan setiap minggu itu Budi. Jangan melihat saya, juga Budi, yang penting Tuhan. Tuhan yang bisa menolong saudara dalam waktu apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Tuhan akan menolong saudara sesuai dengan rencananya dan sesuai dengan kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan saudara. Maka tidak pandang manusia, tapi pandang Tuhan. Dialah yang memberi contoh, telah mati di kayu salib dan dikubur, 3 hari bangkit kembali dan naik ke surga dan akan datang kembali. Saya mendengar berita banyak agama lain yang ditemui langsung oleh Tuhan sendiri dan mereka bertobat. Maka saudara datang ke sini bukan karena mencari saya atau mencari Budi, tapi mencari Tuhan. Waktu ini saya serahkan kepada Budi. Tuhan memberkati. Cuma kalau bisa doa berkat masih saya jalankan. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, saya ditunjuk. Hari pagi tadi saya ditunjuk kamu yang menyampaikan firman. Jadi siap tidak siap saya harus sampaikan. Amin. Sudah buka hati ya untuk kebenaran firman Tuhan. Firman ini memang pernah saya sampaikan di persekutuan arisan kayaknya, arisan punguan kayaknya. Ya. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang lebih dalam yang perlu saya gali. Dan Bapak Ibu kalau yang mungkin pernah mendengar, ini adalah berkat double porsi. Saya harus sampaikan juga di tempat ini supaya kita juga diberkati dengan kebenaran firman ini. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah memberikan satu tema khusus khotbah-khotbah saya tentunya. Fokus kita adalah kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, hari-hari ini kita mau kejar apa? Ya, kita mesti kejar yang tidak bisa digoncang, itu aja. Ya, beberapa minggu kedua yang lalu ya saya pernah sampaikan. Ya, respon pertama adalah kita harus bertobat. Amin. Respon pertama ketika kita mau mencapai ke situ harus bertobat. Kalau sudah bertobat, maka hasilkan buah pertobatan. Ya. Orang yang hidupnya di dalam pertobatan, dia akan perhatikan bagaimana dia menjalani hidupnya. Orang yang hidupnya dia sudah bertobat, dia akan fokus bagaimana hidupnya ini dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dia tidak fokus ke yang lain, dia akan fokus kepada dirinya sendiri bagaimana dia menjalani hidupnya. Karena itu pertobatan begitu. Jadi tidak sibuk ngurusi orang yang lain. Pagi hari ini minta tolong dibacakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai 21. Efesus ayat yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang 14 sampai ayat yang ke-21. Beginilah isi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah baca firman Tuhan tadi ya, jadi slide selanjutnya tolong dibantu ya. Lagi ya. Disebutkan tadi ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Disebutkan karena itu ya, karena itu ini adalah satu alasan ya. Karena apa? Karena itu, karena ayat yang ke atasnya, ayat yang ke 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya kamu. Jadi karena kita ini sudah dibangkitkan dari antara orang yang mati ya, kita ini sudah menjadi bagian daripada terang hidup yang Kristus bercahaya dalam hidup kita ya. Karena itu ya, karena panggilan kita itu harus memberi cahaya, kita dilihat oleh orang lain ya. Karena itu maka perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya dan kita mesti jawab ya. Mana yang lebih sering kita perhatikan ya, dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari-hari ya? Mana yang lebih sering kita perhatikan? Apakah kita memperhatikan hidupnya orang lain atau kita memperhatikan kehidupan kita sendiri? Kira-kira mana yang lebih sering kita lakukan? Kalau berhubungan dengan kesalahan, perhatikan orang lain, Pak. Ya. Kalau berhubungan dengan kesalahan, perhatikan orang lain. Tetapi kalau yang baik-baik, ya perhatikan aku dewe gitu ya. Ya. Jadi begitu umumnya. Ya. Kalau melihat kesalahan, ya kita perhatikan orang lain. Dan jarang sekali kita melihat kesalahan kita sendiri. Betul? Ya kalau kita memperhatikan orang lain dan perhatian kita itu membawa kebaikan, ya puji Tuhan. Ya karena orang ini mungkin butuh diperhatikan, ya butuh didoakan, butuh dibesuk dan lain sebagainya. Itu perhatian yang positif, ya itu puji Tuhan, baik. Tetapi seringkali kita memperhatikan kehidupan orang lain itu berhubungan dengan yang negatif. Sibuk memperhatikan yang lain. Ya. Sesuatu yang buruk, kelemahan orang lain, ya. Bahkan seringkali kita memberikan penghakiman kepada orang lain. Begitu. Kuwi wong kuwi wis to, angel kandhanane misalnya gitu ya. Atau mungkin ya sering kan kita berbuat seperti itu ya, memperhatikan apa yang dilakukan orang, tetapi diri kita sendiri tidak pernah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya objeknya kita sendiri, yang diperhatikan kita sendiri. Perhatikanlah loh, gimana toh kowe kuwi urip, bahasa Jawanya gitu, bahasa kasar ya. Ya perhatikanlah piye uripmu kuwi. Objeknya kita. Nah mari kita belajar untuk
Ya, kalau tahun lalu kita seringkali mungkin melihat kepada orang lain, kesalahannya orang lain, ya, kelemahannya orang lain, dan bahkan seringkali memberikan penghakiman kepada orang lain. Maka pagi hari ini kita mulai bertobat. Perhatikanlah diri kita sendiri bagaimana kita hidup. Jangan sampai kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri, kita tidak ngerti. Amin. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini apa Bapak? Ya, Kamus Bahasa Indonesia, orang bebal ini berkata mengartikan orang yang sukar untuk mengerti, susah untuk tanggap, ya, orang yang tidak mau berubah, dikasih tahu tapi tidak mau berubah, orang yang menolak teguran, orang yang menolak ajaran, ini orang bebal. Ya, karena sukar mengerti, tidak tanggap, maka orang itu menjadi orang yang tidak suka untuk diajar. Ketika orang memberikan nasihat yang baik, masa bodoh. Ya, karena memang orang yang tidak mau mengerti, tidak mau menanggapi sesuatu. Orang ini tidak mau berubah, dan dia menjadi orang yang tidak peduli dengan nasihat, ya, apalagi teguran. Ya, nasihat itu kan baik, nah, teguran itu pasti konotasinya negatif. Ya, kalau ditegur aja, ya itu sudah tidak mau, apalagi kalau ya kalau dinasihati aja tidak mau, apalagi kalau ditegur, gitu ya. Tidak mau. Orang bebal tidak mau dan pasti marah. Dia akan menolak ajaran yang sehat. Ya. Orang yang bebal akan merasa dirinya benar. Selalu merasa benar. Pokoknya ini yang aku kerjakan ini sudah benar menurut anggapannya sendiri. Ya. Dan jika ada orang yang tidak sepaham, ya, itu membuat apa ya? Mempersalahkan orang lain. Nek ndak sepaham iki salah iki, sing bener iki, gitu ya. Sing bener pendapatku. Dalam kamus bahasa Jawa, dalam terjemahan yang lain, orang bebal itu bisa diterjemahkan bodoh. Bahasa Jawa ini bodoh. Lihat nanti di Alkitab bahasa Jawa. Ojo jadi wong sing bodoh, begitu terjemahannya. Ya. Alkitab bahasa Jawa. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Orang arif itu bijaksana, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang mempunyai pengertian, orang yang mempunyai wawasan ke depan. Orang yang bijaksana. Maka hari-hari ini ya mari ya perhatikanlah bagaimana kita ini hidup. Jangan menjadi orang yang susah untuk dikasih nasihat. Jangan menjadi orang yang tidak mau tahu, yang tidak mau menanggapi, yang sukar berubah, yang tidak mau bertobat. Tetapi mari kita menjadi seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mempunyai pengertian. Hidup bijaksana itu adalah bicara bahwa kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Matius pasal 2, pasal 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar dan melakukan. Seberapa sering kita cuma mendengar saja tetapi tidak mau melakukan. Nah, kita mesti berubah. Dengar dan lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijaksana dia akan mampu memilih yang mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang bukan. Jadi bukan cuma bisa memilih sesuatu yang baik saja. Ya karena sesuatu yang baik belum tentu benar dan dikehendaki Tuhan. Betul ya? Ngerti ya nih? Sesuatu yang baik belum tentu benar. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Betul. Contohlah begini. Pak, monggo maem rien atau makan dulu. Makan dulu. Padahal sebenarnya lapar, tetapi karena kita budayanya orang sini sampun makan. Tadi sudah makan, sudah kenyang. Padahal sakjane ora. Itu baik sakjane ya, tapi itu belum tentu benar. Ya. Itu contoh. Ya, jadi yang baik belum tentu benar. Etok-etok jadi. Maka orang yang bijaksana dia bisa memilih yang benar. Ya bukan cuma sekedar yang baik. Bisa membedakan antara itu keinginan atau itu kebutuhan. Itu bijaksana. Orang yang berpengertian. Ya. Jadi bisa membedakan mana yang itu kebutuhan, mana itu yang keinginan, mana itu yang harus prioritas yang utama atau mana yang nanti, mana itu yang penting, mana itu yang kurang penting. Betul? Ini bijaksana. Kira-kira kalau aku melakukan sesuatu itu perlu gak? Kalau gak perlu, ya jangan dulu. Kalau memang itu penting, lakukan. Kalau tidak penting, tunda dulu. Misalnya jalan-jalan, sukanya ibu-ibu jalan-jalan di mall atau di toko baru atau di luas. Jalan-jalan, wah diskon 50%. Wah gitu. Pakaian tulisannya diskon 50% atau diskon 75%. Nah, ono sepatu, ono pakaian, ono itu ya. Ono tas. Ya, orang bijaksana harus ngerti ini butuh atau cuma keinginan. Saya benar-benar butuh atau cuma sekedar saya ingin. Kalau sekedar saya ingin, ya tak tuku, mumpung diskon 70% kan gitu ya. Sekedar ingin. Tetapi orang yang butuh, ndak diskon pun dia pasti beli. Karena butuh. Maka kita harus jadi orang yang bijaksana, ngerti mana yang harus, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak harus prioritas. Amin. Jadi orang yang bijaksana begini, membedakan apakah itu keinginan, apakah itu satu prioritas atau bukan. Kenapa kita mesti hidup bijaksana? Karena hidup kita itu yang penting itu punya nilai. Bukan seberapa lama kita hidup. Hidup kita itu harus punya nilai, punya sesuatu yang ada harganya. Bukan seberapa lama kita hidup. Ya. Bapak Ibu kalau nemu uang, misalnya saya nemu uang ya, nemu uang antara nemu yang cuma 2.000 sama yang nemu 100.000. Kira-kira gimana? Nilainya itu value-nya lebih berat mana? Nek 2.000 paling lihat sekilas 2.000. Ora butuh. Tapi nek teliraman 10 meter, kita kok duit 1.000 mau balik mesti. Betul ya? Balik. 1.000 kok nilainya besar, punya nilai kok. Pemenang ada guru 100 rupiah, ora butuh.
nggo kerokan paling. Ya, gur nggo kerokan nek 100 rupiah. Tapi nek 100.000 wis Pak seret di jalan misalnya kita naik sepeda motor sak teliraman padahal cuma kertas mainan yo dibaleni bar ketipu. Dikira 100.000 karena dalam pikirannya ini 100.000 punya nilai kok. Ya, bahkan kalau saya 100.000 itu tak ungkel-ungkel gini tak lempar gitu ya dijupuk mesti ya 100.000 eman-eman mbok ding ya, mbok suwe Allah ya dijupuk. Ya kan, maaf misalnya ya tak ungkel-ungkel tak buak nenggon pas ono kotorane sapi umbah dijupuk karena punya nilai. Karena punya nilai, maka hidup kita itu harus sebegini, punya nilai. Apa yang kita kerjakan, maka kita harus perhatikan hidup kita loh. Jangan perhatikan hidupnya orang lain. Hidup kita ini sudah punya nilai atau belum? Amin. Harus punya nilai hidup kita. Dan nilai ini bisa didapat ketika kita menjadi terang, menjadi pelaku firman, menjadi garam. Ketika kita ada buah pertobatan itu kita punya nilai. Amin. Ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Itu kita punya nilai. Dan orang akan merasa kehilangan ketika kita tidak ada di situ. Itu artinya kita punya nilai. Kata orang itu kalau misalnya ada seseorang, kita misalnya saya pergi, kemudian orang merasa, babano lunga ya lunga kuno, wah itu orang tidak punya nilai. Hidup kita harus punya nilai Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga harus didapati dari hidup kita. Jadilah pelaku firman. Amin. Jadi pelaku firman. Mulai sekarang kita berubah, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Jadi hidup itu bukan perkara lamanya. Siapa itu yang Habil, Kain dan Habil. Habil ini umurnya pendek karena dibunuh sama Kain ya. Tetapi Habil ini punya nilai di hadapan Tuhan. Darahnya berteriak dari tanah. Dia punya nilai di hadapan Tuhan. Meskipun umurnya pendek, tapi dia punya nilai. Bukan seberapa panjang, bukan seberapa lama kita hidup, tetapi mari kita hidup yang mempersembahkan sesuatu yang baik buat Tuhan. Maka marilah kita mempraktekkan firman Tuhan bahwa kalau aku hidup, hidupku itu bukannya aku lagi. Amin. Melainkan Kristus itu loh yang harusnya di dalamku. Ini orang yang punya nilai. Kalau Kristus itu ada dalam hidup kita, orang boleh lihat kita menjadi satu suratan yang terbuka. Orang boleh lihat ada Kristus dalam hidup kita. Hidup kita bukannya hidup kita lagi, tetapi Kristus yang berkuasa sepenuhnya hidup kita. Kita mesti bijaksana ya. Hidup kita mesti bijaksana karena hidup itu bukan seberapa lama kita hidup, tetapi kita harus punya nilai. Yang kedua, hidup kita harus bijaksana karena hidup itu yang dilihat adalah akhirnya, bukan awalnya. Yang menjadi penentu kita punya nilai atau tidak itu adalah akhirnya. Bolehlah kita mungkin awalnya baik, orang boleh nyanjung-nyanjung kita awalnya baik, tetapi jangan sampai pada akhirnya orang meremehkan kita. Yang dilihat itu akhirnya. Sama seperti pertandingan sepak bola. Ya. Awalnya boleh kalah, babak pertama boleh kalah, tetapi nanti di injury time, di waktu-waktu terakhir ketika dia bisa menang, ini yang menentukan.
Itu bukan berarti bahwa tidak penting. Awal tidak penting Pak, bukan. Memang awal itu ya menentukan bagaimana kita melangkah selanjutnya. Tetapi ya, yang perlu kita baris bawahi adalah akhir segala sesuatu itu lebih penting daripada awal segala sesuatu. Maka bagaimana kita nanti mengakhiri hidup, itu yang penting. Itu yang menjadi nilai atas hidup kita. Jangan sampai kita nanti datang kepada Tuhan itu masih membawa dosa, masih membawa sesuatu yang tidak punya harga di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mati oleh kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Contoh Rasul Paulus, dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya. Dan hidup itu yang penting adalah akhirnya. Dan juga kehidupan itu bicara kemana nanti kita pergi. Ya, karena tema kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita tujuannya ke sana, kepada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita punya fokus, punya tujuan, ya, bisa memilah mana yang berkat, mana yang kutuk, mana yang kebinasaan kekal, mana yang kehidupan kekal. Karena tujuan hidup kita cuma dua ini. Maka kalau kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Amin. Mari kita hidup untuk Tuhan. Ya, jadi perhatikanlah bagaimana kita hidup. Ya, hiduplah seperti orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana ngerti tujuannya kemana. Ayat selanjutnya berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Di Alkitab itu waktu itu ada dua kata sebenarnya, tetapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan waktu semua. Yang pertama bicara kronos. Kronos itu deretan waktu-waktu yang terukur. Bangun jam 6 pagi, nanti mandi jam 7 pagi, nanti berangkat sekolah jam 7.30, nanti yang ibu-ibu misalnya masak jam 9. Itu deretan waktu. Dan berulang, besok ngono meneh, besok gitu lagi. Atau jam 3 bangun, jam 4 ke pasar, ya. Terus apa lagi? Jam 9 pulang misalnya gitu. Nah, itu deretan waktu yang terukur dan itu akan diulang terus. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, lusa begitu. Itu kronos. Deretan waktu yang terukur dan terulang. Tetapi ada yang kedua yang namanya kairos. Nah, di ayat ini ya, pergunakanlah waktu yang ada ini kronos. Artinya satu waktu tertentu dan itu tidak akan berulang. Nek umur 7 tahun sampai 12 tahun itu SD. 7 sampai 12 SD. Ya. Nanti berlanjut umur 12 sampai berapa? Yang SMP. 12 tambah 3 sampai 15 SMP misalnya, 15 sampai 18 SMA. Gitu ya. Itu waktu yang tidak terulang. Jadi tidak mungkin kalau saya sekarang umurnya 45, aku pengenlah balik yang umur 16 tahun. Pengen nganggo seragam SMA meneh. Tidak bisa. Itu waktu kronos, waktu kairos. Ya, waktu tertentu. Yaitu hanya berlaku ketika saya umur 16 tahun dulu. Sekarang tidak bisa saya ngulangi. Itu tidak akan bisa diulang. Maka dalam hidup kita itu ada satu kesempatan yang kadang-kadang kita lupakan. Ya, kalau tema kita bertobatlah, maka ada satu kesempatan sekarang untuk bertobat. Suatu saat ada waktu di mana saat untuk bertobat itu di-cut sama Tuhan. Berhenti. Dan kita akan nyesel.
Maka ada orang menyesali, ya sekarang aku nyesel kenapa mbiyen kok ngono. Itu sebenarnya karena melewatkan waktu kairos. Ngopo aku biar ngambil keputusan itu, sekarang nyesel. Itu tidak bisa diulang. Karena kita salah waktu mau ngambil keputusan di waktu kairos itu dulu. Maka terjadi penyesalan. Ya. Luka di hati. Ada sesuatu yang membekas di hati kita. Karena kita salah menggunakan waktu kairos. Ya, maka hidup kita juga ada kairos. Ada waktu-waktu Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita harus gunakan ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi alasannya kita harus menggunakan waktu-waktu kairos, waktu-waktu tertentu itu karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan Bapak Ibu bagiannya kedua. Alasannya karena hari-hari ini adalah jahat. Ini menunjukkan kepada kita satu akibat apabila kita salah menggunakan waktu. Kalau kita salah menggunakan waktu, ono akibatnya. Itu kata karena. Contoh begini, misalnya istri saya mau pergi ke Wonogiri. Ya. Istriku, kamu hati-hati ya di jalan. Karena ya, hari-hari ini cuaca buruk. Hari-hari ini cuaca buruk dan jalan licin banyak lubangnya. Ya. Akan sangat berbeda maknanya ketika saya, istriku kamu hati-hati ya, sudah, titik. Tetapi ketika saya memberikan satu alasan karena hari-hari ini cuaca sangat buruk, jalan licin dan banyak lubang di jalan. Kalau sampai tidak hati-hati, ada potensi bahaya. Amin. Ada potensi bahaya. Saya sudah memberikan satu peringatan dan ini harus dikerjakan. Kalau sampai tidak hati-hati, awas loh, ada bahaya. Bisa jatuh. Ya. Saya sudah memberikan satu peringatan, sama ayat ini berkata, ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Artinya kalau kita tidak menggunakan waktu itu ada potensi satu bahaya yang akan mengancam kita. Dan bahaya itu luar biasa. Bisa kematian, bisa penyesalan. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita kepada satu persoalan yang serius. Kalau kita tidak menggunakan waktu kairosnya Tuhan ini, akhirnya nyesel. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, hanya sedikit persoalan, orang akhirnya terjadi permusuhan. Perkara parkir, adu mulut. Parkir itu lah sepele ya, duit 2.000 ya, duit 3.000. Padu. Wong mau orang parkir saya kono parkir, nggak itu. Padahal 2.000. Perkara sepele, tapi menyulut sesuatu yang tidak baik. Betul? Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, nah kita terjebak. Perkara kecil tetapi membawa satu persoalan. Gara-gara status WA, Facebook, ono status, nulis status, tersinggung sing delok statusnya. Bapak Ibu mungkin tidak ngerti status, yang muda yang ya ini yang tahu status. Statusnya mungkin lagi marah, lagi apa ditulis di statusnya. Wah, iki nyinggung aku iki. Akhirnya berantem gara-gara status. Iku sepele tetapi menjadi problem, menjadi masalah. Ono meneh sing komentar. Wes nulis status dikomentari, wah nyinggung aku toh. Wah, akhirnya padu neng media sosial, gelut akhirnya media sosial. Ya. Akhirnya apa? Terjadi saling menyerang dengan status, dengan komentar di media sosial.
Itu hidup kita itu sekarang ditentukan oleh jari ya. Ini loh, ini nulis ini loh jari ini loh. Kita nulis apa di situ, itu kejadian juga. Ya. Jadi sesuatu yang sepele, tetapi menimbulkan problem. Jadi tidak perlu, karena kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Banyak hal ya, sesuatu yang sepele dan akhirnya orang saling serang, saling berantem, bahkan saling bunuh. Anak-anak muda kadang terpengaruh dengan sesuatu yang tidak baik hanya karena pergaulannya tidak baik, hanya karena mungkin coba-coba. Ya, saya sudah berkata ya, dosa itu melenceng pelan-pelan, sedikit demi sedikitnya. Kadang-kadang kita digiring untuk pelan-pelan keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, maka kita mesti hati-hati, gunakan waktu-waktu ini, karena waktu ini adalah jahat. Jahat Bapak Ibu. Kalau kita salah pasti cilaka. Ada satu potensi bahaya yang mengincar kita. Hari-hari banyak ya anak-anak Tuhan yang tersangkut kasus hukum. Bahkan tidak jarang pendeta juga kena kasus hukum ya. Nah, ini memang bukti bahwa hari-hari ini memang jahat. Bukan cuma kondisi zaman juga, tetapi bicara juga keekonomian ya, keadaan ekonomi kita itu jahat juga. Kondisi alam juga jahat ya, banyak bencana, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Sesuatu yang nggak baik terjadi. Ini goncangan. Ya. Kalau di dalam Ibrani berkata, ya, satu kali Tuhan tidak akan hanya mengguncang bumi, tetapi langit juga. Maka kita harus perhatikan waktu ini. Ya. Perhatikanlah dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Waktu ini adalah anugerah Bapak Ibu. Maka kita harus pergunakan waktu ini dengan baik. Waktu yang ada dengan baik. Anugerah Tuhan yang sangat berharga. Ya. Kalau kita bicara waktu bukan cuma bicara detik, menit, jam, hari, ya, tetapi juga bicara kesempatan. Kalau hari ini kita masih hidup, itu adalah kesempatan, itu adalah waktu. Amin. Kesempatan yang Tuhan beri. Maka manfaatkan semaksimal mungkin ya, setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pergunakanlah kesempatan ini dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, kita tidak akan ada kuasa untuk mengembalikan waktu Bapak Ibu. Kita mau mengulang waktu itu tidak bisa. Ya, kalau sudah lewat ya sudah. Maka jangan buang dengan sia-sia kesempatan itu. Ya, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan lengah, ya. Jangan coba-coba. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan waktu dengan baik? Ayat yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengajar dalam hidup kita, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jangan, mana yang tidak boleh. Ini firman yang mengajarkan kepada kita. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia tidak akan hidup dalam hawa nafsunya. Efesus 5 ayat 18 tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Hidup yang bijaksana, hidup yang menuruti kehendak Tuhan, tidak hidup lagi menuruti hawa nafsu dunia. Sekalipun hidup kita mungkin lingkungannya kurang benar, ya kita bisa hidup dengan benar. Karena hidup kita tidak lagi menuruti hawa nafsu kedagingan kita.
kata-kata kita harus positif, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ya, cepat ayat yang ke-19 tadi berkata, hendaklah kita penuh dengan mazmur pujian satu dengan yang lain. Perkataan kita harus positif, jangan perkataan yang negatif keluar dari mulut kita. Nah, tidak bahas ya. Kemudian mengucap syukur, hidup dalam ucapan syukur. Ayat yang ke-20 tadi berkata 20, bentar, saya buka dulu. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mari kita terbiasa mengucap syukur. Kemarin ya, minggu lalu saya tidak perpanjang terus ini ya, sudah Bapak Ibu sudah tahu kita harus mengucap syukur. Jadi kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi diberkati, kurang diberkati, untung rugi, ya kita harus terbiasa mengucap syukur. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang kita mudah sekali mengucap syukur gitu ya, tetapi prakteknya itu yang susah. Betul ya? Ya kalau pas diberkati gampang Pak, kalau pas saya sehat gampang Pak. Nah, tapi kalau pas kita mungkin punya masalah kok kon mengucap syukur, bawone kudu nesu, pengen marah terus gitu ya. Jadi kita harus terbiasa mengucap syukur. Maka bersyukur ini adalah satu tanda kedewasaan iman Bapak Ibu. Ya orang yang dewasa imannya dia bisa mengucap syukur. Saya tidak berpanjang, banyak hal sebenarnya ayat tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita fokus kepada satu kerajaan yang kekal, kepada satu kekekalan. Maka perhatikanlah bagaimana kita hidup ini ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang yang bijaksana, orang yang arif ya. Dan gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini, mengingat hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi hidup dalam menuruti hawa nafsu dunia ya. Biarlah perkataan kita mempermuliakan nama Tuhan. Hiduplah berkata-kata dengan ucapan syukur. Dan kita mesti hidup saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hiduplah seperti firman Tuhan ajarkan, walaupun itu membawa kerugian, tapi kalau firman Allah memerintahkan, lakukan. Jadi apa yang Tuhan katakan itu mungkin merugikan, tapi pada waktu itu saja. Setelah itu saudara akan menerima keuntungan, seperti Yusuf, seperti Ayub. Itu juga melewati penderitaan, tidak ada penderitaan, semua lewat penderitaan. Tapi akhirnya keuntungan. Terutama yang terakhir di surga yang mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Akan untuk dipandang jalanku.
kasih hati dan jiwaku. Tidaklah hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Dalam kasih-Mu, dalam kami tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan mengalir dalam hidupku. Untuk itu kami mohon dialiri kasih Tuhan, baik suka dan duka, untung dan rugi, susah dan senang. Kalau kasih-Mu mengalir, maka kami akan menemui satu kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menguntungkan, baik mengalir melalui suami, baik melalui istri, baik melalui anak, baik melalui hamba-Mu. Kasih-Mu adalah dambaan harapan kami, karena tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami telah menerima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang indah, terus mengalir siang dan malam, pagi dan petang, suka dan duka, untung dan rugi. Kasih-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, sehingga kami menjadi garam dan terang di tengah keluarga kami masing-masing, di dalam pergaulan, di dalam jemaat, di dalam masyarakat. Tuhan, aliri kami terus dengan kasih-Mu, terutama juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya membawa kasih Tuhan yang terus mengalir siang dan malam. Kami bangga, kami senang punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kami, yang menolong kami, yang memberkati kami, yang memberi keuntungan kepada kami walaupun dalam suka dan duka, terus menikmati kenikmatan yang tanpa batas. Itu janji Tuhan yang kami pegang siang dan malam sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bertobat di hadapan-Mu. Kami tidak menuruti kemauan kami sendiri, tidak menurut kemauan sesama, tapi menurut kemauan Tuhan. Walaupun susah, akan untung yang besar melimpah ruah dalam hidup kami siang dan malam. Bahkan kami pulang dari gereja ini akan dialiri kasih Tuhan terus di dalam usaha pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Mendengar pengumuman. Ya. Salam Bapak Ibu. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Satu pekan ke depan hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti ada komsel keluarga di tempatnya siapa ya kemarin ya?
yang minta. Bu Yeni, Pak Pran. Oh iya, di tempat Pak Pran. Mbak Tarsi apa Pak Pran? Oh, urutannya. Oh ya, berarti di siapa Pak? Bapak siap? Pak Pran ya Bu, karena dia sudah WA minggu lalu. Bu Pran sudah WA minggu lalu, saya lupa. Terus Bu Tarsih ya nanti ya, habis Pak Pran Bu Tarsih. Itu ya dari Komsel keluarga kita nanti hari Kamis di tempat Bapak Pran di Ngelulur. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu diantar ke sini jam 4 sore. Hari Sabtu ibadah Yud pemuda remaja jam 5:30 sampai dengan selesai. Kita ketemu kembali jam 9 pagi hari Minggu di tempat ini. Kita ada ibadah bersama, ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali dengan semangat yang baru. Ya, mari kita berapi-api dalam Tuhan, kita cinta Tuhan. Ya, kita mesti gunakan waktu ini dengan baik. Amin ya. Jangan sampai waktunya dicabut kita nyesel. Haleluya. Ya, jadi mari kita praktekkan firman, gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Karena hari-hari adalah jahat. Maka hari Minggu kita kumpul kembali, kita beribadah sama Tuhan karena ini untuk memberikan makanan rohani dalam hidup kita. Ya, supaya kita bisa mencapai kepada satu yang tidak tergoncangkan itu. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Bapak bangkit berdiri. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jangan lupa kami di tempat perang. Sabarnya semua diberkati Tuhan. Jangan takut. Selama berbakti, berkat akan mengalir siang dan malam. Bapa, terima siang dan malam dimanapun berada, baik yang datang maupun yang tidak ada, diberkati Tuhan. Pulanglah dengan berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini, dan setiap pribadi menerimanya, berkat jasmani maupun rohani, untuk melimpah ruah sampai selama-lamanya. Bapa, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.